kerjakan saja, ya. Tidak usah amin 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 tapi tidak dilakukan. Kan banyak ibu-ibu begitu. Siapa perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatannya, maka akan masuk surga dari pintu mana saja. Tidak usah pakai amin, lakukan saja. Udah janji Nabi, udah itu janji Allah. Janji, tidak mungkin ingkar janji Nabi, tidak mungkin ingkar janji Allah. Ya Allah, saya sudah lakukan, kau pasti masukkan saya dalam surga. Tidak pakai amin amin lagi. Kecuali kalau bilang semoga masuk surga, baru amin, baru amin. Tidak pakai semoga ini. Siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, maka dia dapat pahala haji. Nah, langsung niatnya diperbaiki. Siapa yang keluar rumah lalu dia berniat sholat sunnah, jadi datang ke sini niat sholat sunnah duha, maka pahalanya umroh sempurna. Siapa keluar rumah niat sholat fardu, sholat berjamaah, maka pahalanya pahala haji. Nah itu, jadi tidak pakai amin, langsung tidak ada aminnya. Lakukan saja, kerjakan saja. Baiklah, kita masuk temanya amalan-amalan penghapus dosa. Amalan-amalan penghapus dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Ada yang tidak punya dosa? Pasti kita manusia, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. Subhanallah. Cek 1 2 3. Jamaah. Siapa yang bikin ibu nangis? Orang yang lembut hatinya, bersih hatinya, itu meneteskan air mata ketika dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah katakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Andai Al-Quran itu turun di atas gunung, maka gunung itu akan terpecah. Pernah lihat air terjun? Itu kenapa bisa ada air terjun? Karena pecahan gunung. Kalau gunung itu terpecah, keluar air terjun. Tapi kalau hati yang terpecah, keluar air mata. Maka Al-Quran akan meneteskan, membuat orang yang hatinya terpecah, terbuka, langsung meneteskan air matanya. Bukti bahwa dia mendengarkan Al-Quran dengan baik. Ustadz, saya tidak bisa menangis, pura-pura menangis saja. Nabi bilang begitu, fabakau itu ya. Makanya Ustadz Maulana itu sering kalau berdoa itu ya Allah, ya walaupun cuma acting ya, karena memang disuruh seperti itu ya, merintih-rintih kepada Allah, merintih
merintih-rintih, apalagi mendengarkan Al-Quran. Khasyi'ah, khusyuk hatinya. Tahu artinya khusyuk? Apa artinya khusyuk? Bu, khusyuk apa? Fokus. Bu, khusyuk apa? Relax. Khusyuk itu paling bagus kalau mau bahasa sekarang, relax, santai, itu artinya khusyuk, relax. Pernah sholat khusyuk? Udah pernah belum sholatnya relax? Bagaimana ibu mau sholat relax kalau sebelum sholat masih nonton sinetron? Pas, wih sholat maghrib, bentar iklan, tunggu iklan. Wah iklan baru pergi sholat. Baru dia tanya anaknya, jangan kau ganti channelnya, mama sholat dulu. Kasih tahu mama kalau udah main. Pas ruku, Allahu Akbar, berteriak anaknya, ma sudah main. Kalau sekarang HP itu HP-nya. Jadi jangan buka-buka HP sebelum mau sholat, biar rileks, ya, biar rileks, santai. Cari tempat terbaik untuk sholatnya. Jangan dalam keadaan mepet-mepet baru sholat. Ibu kalau jalan-jalan keluar rumah, jangan lupa perhatikan sholatnya bu ya. Bu, mau tahu pakaian syar'i yang sebenarnya? Pakaian syar'i yang sebenarnya adalah pakaian yang ketika ibu pakai keluar rumah, ibu pede untuk pakai sholat. Itu baru disebut pakaian syar'i. Kalau ibu mau sholat masih cari mukenah, berarti ibu mengakui bahwa ibu pakaiannya belum syar'i. Kalau ibu mau sholat nih masih cari mukenah, berarti ibu sendiri mengakui bahwa pakaian ibu belum syar'i. Tapi kalau ibu sudah pede pakai itu pakaian yang dipakai sehari-hari untuk sholat, berarti ibu sudah mengakui bahwa ini sudah syar'i baju saya, karena saya pede pakai sholat. Tapi kalau masih tidak pede pakai untuk sholat, berarti ibu sendiri dalam hatinya mengatakan pakaian saya belum bisa ini disebut syar'i. Ya, jadi syar'i itu belum tentu yang panjang-panjang, belum tentu. Syar'inya perempuan itu apa? Tidak menerawang dan tidak membentuk lakukan tubuh, ya. Jadi bedakan menutup aurat dengan membungkus aurat. Kalau membungkus aurat itu masih kelihatan lekukannya, ketahuan bentuknya bagaimana. Nah, walaupun palsu kadang-kadang. Jamaah, penghapus dosa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Yang pertama, Allah memerintahkan kita bersegera menuju ampunannya Allah. Jadi cepat-cepat mohon ampun ketika selesai melakukan kesalahan. Ketika melakukan kesalahan jangan ditunda-tunda. Jangan nanti saya pas di Mekah baru tobat. Jangan, tidak boleh ditunda-tunda. Salah satu yang tidak boleh ditunda adalah bertaubat. Taubat tidak boleh tunda. Apalagi yang tidak boleh ditunda? Menikah. Apalagi tidak boleh tunda? Sholat. Apalagi tidak boleh tunda? Menguburkan jenazah. Apalagi yang tidak boleh tunda? Ini paling penting ini. Bayar hutang. Bayar hutang bu, jangan ditunda-tunda. Ya, hutang itu bahaya itu bu, sampai akhirat itu. Ibu punya hutang, mau lolos tidak bayar, mau? Ada caranya supaya kita ketika berhutang tidak usah bayar. Ada caranya. Jadilah orang soleh, perbanyak pahala ibu, supaya nanti di hari kiamat pahalanya yang disedot. Ini udah pahalanya tidak ada, hutangnya banyak. Apanya mau disedot? Jadi kalau orang ada hutangnya, sampai di hari kiamat itu disedot pahalanya. Kata yang dihutangi, ya Allah ya udah deh, kalau sekarang udah nggak bisa bayar pakai duit, saya minta dibayar pakai pahalanya. Kalau dia orang soleh, disedot pahalanya masih ada sisanya untuk dia. Kalau orang setengah-setengah juga, udahlah dia yang banyak hutangnya, dia juga yang tidak soleh. Apa yang mau diandalkan? Ya, jamaah, bersegera menuju ampunannya Allah. Jadi kalau setelah melakukan kesalahan, bukan berniat melakukan kesalahan, setelah tidak sengaja atau apa, segera mohon ampunan Allah. Jangan ditunda-tunda untuk bertaubat itu. Jangan ditunda-tunda bertaubat. Orang yang beriman bukan yang melakukan kesalahan, tapi ketika ia melakukan kesalahan, segera ia memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam tidak ada terburu-buru.
Tapi kalau untuk kebaikan, untuk surga, untuk ampunan Allah, kita diminta untuk bersegera. Hayya 'alas shalah. Langsung tuh siap-siap untuk sholat. Bahkan dia yang menunggu waktu sholat. Dia yang menunggu waktu sholat. Bukan entar deh, entar. Mepet. Masih diterima nggak sholatnya orang yang mepet waktunya? Masih. Kalau dia sholat di awal waktu mendapat daripada keutamaan. Kalau dia sholat di akhir waktu mendapat ampunan. Jadi masih dapat juga. Cuma khawatir termasuk orang yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Mereka melalaikan sholat sehingga mendapatkan al-wail. Apa itu? Kecelakaan ataupun neraka wail. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapakah mereka yang mendapatkan ampunan dan surganya Allah? Ini amalannya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Mereka yang mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Jamaah, apa itu keadaan lapang, keadaan sempit? Apanya yang lapang, apanya yang sempit? Apanya? Rezekinya. Apanya? Dompetnya. Apanya? Rekeningnya, duitnya. Kalau dalam keadaan lapang rekeningnya maksudnya lagi banyak duitnya gitu ya. Keadaan lapang itu lagi banyak rezekinya ya, betul. Kalau lagi sempit berarti lagi sedikit rezekinya, begitu? Belum tentu. Lapang dan sempit bukan hanya dihitung dari materi. Ada orang banyak uangnya tapi sempit hatinya. Ada orang banyak rezekinya tapi sempit hatinya, tetap dia tidak mau mengeluarkan hartanya. Maksudnya orang yang bertakwa itu baik dalam keadaan lapang dan sempit rezekinya atau lapang dan sempit hatinya. Karena kadangkala Bu, kita juga sempit hati kita ngasih orang kalau orang itu nggak tahu diri. Males juga kita nyumbang orang yang tidak tahu diri. Ibu mau nggak membantu tetangga yang tetangga jahat sama ibu? Mau nggak? Ada tetangga zolim terus, ibu mau nggak bantu dia? Hah? Ibu memang mukanya muka agak galak sedikit sih. Canda Bu. Ya kita manusiawi aja ya Bu ya. Masih banyak kok tetangga yang baik yang mau kita bantu. Ngapain yang zolim, yang rese itu kita bantuin? Mati-mati aja lah. Ya, itu manusiawinya. Tapi orang yang berharap ampunan Allah, baik lapang ataupun sempit hatinya, tetap dia mengeluarkan hartanya. Ibu, tahu nggak sumbangan atau bantuan paling baik itu kepada siapa? Sedekah terbaik itu adalah kepada saudara, kepada keluarga terdekat. Paling baik itu uang ini, uangku ini, uang saya. Kalau saya ambil contoh diri saya, uangku paling banyak pahalanya kalau saya sedekahkan kepada siapa? Istri. Jadi kalau saya harus sedekah kepada istri, berarti uang istri uang suami uang. Apa yang saya sedekahkan kalau uangku udah jadi uangnya? Uang suami uang? Uang istri uang? Uang suami uang? Mana dalilnya? Siapa yang paling berhak kita nafkahi? Diri sendiri dulu. Diri sendiri. Baru setelah itu siapa? Anak, istri, siapa lagi? Orang tua. Orang tua itu Bu dapat nafkah dari anak kalau anaknya berlebih dan orang tuanya tidak mampu. Jadi ibu jangan pernah protes kalau suaminya ngasih kepada ibunya. Siapa di sini menantu yang pelit sama ibu mertuanya, saya doakan mudah-mudahan dapat menantu yang pelit kepada dia. Amin, amin dong.
Dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi dalam Islam ada kama tadi nutudan. Sebagaimana engkau memperlakukan, begitu juga engkau akan diperlakukan.